Pernah nggak sih kamu merasa kesal ketika diperintah oleh orang tua? Rasanya seperti, kenapa sih ganggu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dare Kids. Bagi kamu yang baru nonton channel ini, silakan jangan ragu untuk tekan tombol like, share, subscribe, dan komen untuk mendapatkan konten-konten berguna lainnya di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa kesal ketika diperintah oleh orang tua? Rasanya seperti, kenapa sih ganggu aja? Bahkan ada yang sampai menolak dan membentak orang tua karena disuruh melakukan sesuatu. Pernahkah kamu mengalami hal itu? Nah, bagaimana cara menjawab perintah dari orang tua ini, teman-teman? Simak terus videonya, saya akan beritahu cara menghadapi orang tua dengan gaya. Simak terus, jangan sampai di skip. Jangan lupa juga kasih komentar, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar teman-teman yang lain juga tahu. Ya, yang pertama adalah lakukan sebelum disuruh. Nah, terkadang kita sudah punya niatan nih ya teman-teman. Misalnya untuk sholat gitu. Oke, saya akan sholat setelah ini. Oke, saya akan mencuci piring setelah ini. Oke, saya akan belajar setelah ini gitu. Kadang-kadang niatan itu sudah ada gitu ya teman-teman. Tapi kita menunda-nunda itu. Kita bilang sebentar lagi deh, gitu. Sebentar lagi deh gitu. Kita terus menunda itu sampai akhirnya orang tua akhirnya berkata gitu, memerintahkan atau menyuruh kalian, nah ayo sholat gitu, nah ayo belajar gitu. Itu yang membuat kalian merasa jengkel gitu. Padahal tadi di sini sudah niat, tapi ketika disuruh kalian entah kenapa merasa jengkel. Nah makanya jika sudah ada niatan untuk melakukan sesuatu, entah itu belajar, membantu orang tua, mencuci piring dan lain sebagainya, segera lakukan saja gitu. Segera lakukan, jangan tunda lagi gitu. Jadi sebelum kalian disuruh, kalian sudah melakukan hal itu. Nah, itu akan mencegah kalian untuk membantah kepada orang tua, ya, karena itu akan mencegah kalian disuruh kan. Ya kan kalian akan tidak akan disuruh jika kalian sudah sholat. Kalian tidak akan disuruh jika kalian sudah belajar. Itu adalah trik yang sangat simpel dan sederhana. Jadi lakukanlah sebelum kalian diperintahkan. Maka insya Allah itu akan membuat kalian lebih baik gitu. Jadi tanpa disuruh kalian sudah melakukan. Itu adalah tips yang pertama. Yang kedua adalah membantu sebelum diminta. Ya, jadi ketika kalian melihat orang tua kalian sedang sibuk berbenah di rumah, ya teman-teman, entah itu mengepel atau mencuci pakaian dan lain sebagainya, kalian langsung berinisiatif untuk membantu. Ya, langsung berinisiatif untuk membantu. Jadi kalian katakan, datangi ibu kalian, bilang, "Bu, biar saya yang nyapu." Gitu. Katakan, "Bu, biar saya yang mencuci piring." Gitu. Jadi kalian inisiatif duluan gitu, ya. Kalian datangi ibu kalian atau ayah kalian, kalian bantu sebelum diminta. Sebelum diminta kalian sudah membantu. Asli, insya Allah jika kalian melakukan ini, ya, jika kalian melakukan trik ini ya teman-teman, maka orang tua pasti akan senang sekali. Dijamin orang tua akan senang sekali ketika kalian berusaha berinisiatif untuk melakukan membantu tanpa harus diminta oleh orang tua. Jadi kalian pasti hafal dong ya, waktu-waktu sibuknya orang tua di rumah tuh berbenah itu jam-jam berapa tuh. Kalian siap-siap aja gitu ya, siap-siap aja nih, tongkrongin ibu atau ayah kalian kira-kira jam segini nih mereka sibuk. Nah, langsung saja datangi, "Sini Bu, biar saya yang menyapu," gitu. "Sini ayah, biarkan saya yang menggunting rumput," misalnya seperti itu. Jadi yang kedua triknya adalah membantu sebelum diminta. Nah, berikutnya adalah jangan melakukan kegiatan sebelum membantu orang tua. Jadi kalian pasti ketika di rumah ingin melakukan sesuatu yang kalian sukai kan, ya kan, misalnya main games atau melukis, menggambar, membaca dan lain sebagainya. Nah, jangan lakukan hal-hal itu sebelum kalian membantu orang tua. Ya, kalian pasti tidak ingin diganggu kan ketika kalian sedang melakukan sesuatu yang kalian sukai. Itu akan membuat kalian jengkel. Jadi ketika kalian bermain games atau membaca buku misalnya, kemudian datanglah ibu atau ayah memerintahkan kalian gitu,
meminta tolong kepada kalian. Itu akan membuat kalian jengkel gitu. Jadi kalau bisa kalian jangan lakukan apapun dulu yang kalian sukai sebelum kalian membantu orang tua. Nah, ini berhubungan dengan poin-poin sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa berinisiatif duluan, meminta atau mencari tahu kira-kira apa nih yang bisa saya bantu kepada ayah atau ibu atau mama dan papa gitu. Jadi kalian tanyakan dulu gitu, apakah ada yang bisa saya bantu gitu ya. Setelah kalian selesai membantu orang tua ya, sekiranya keadaan sudah lebih kondusif di rumah ya, yang berantakan sudah rapi semuanya, nah kalian boleh gitu, kalian baru boleh melakukan kegiatan yang kalian sukai itu tadi, pastinya tanpa ada gangguan ya teman-teman. Nah, itulah trik yang ketiga. Trik yang keempat adalah lakukan hal-hal baik secara terang-terangan. Ya, jadi kalau sebelumnya kalian merasa gengsi, kemudian merasa malu atau merasa segan melakukan hal-hal baik di depan orang tua kalian secara langsung, nah sekarang kalian hindari itu. Jadi kalian lakukanlah hal-hal baik langsung di depan orang tua kalian tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Di depan orang tua kalian lakukanlah hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa sampai kelihatan orang tua kalian itu. Jadi jangan lagi lakukan hal-hal baik sembunyi-sembunyi atau diam-diam hanya karena segan atau malu ya. Jadi lakukanlah, biarkan orang tua kalian melihat dan menilai sendiri apa yang sedang kalian lakukan. Itu adalah trik yang keempat. Berikutnya adalah pahamilah tentang hak dan kewajiban. Ya, jadi kalian harus sudah mulai belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi ketika hak-hak kalian di rumah dipenuhi oleh orang tua kalian ya, seperti jajan, kemudian mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian, itu kan hak-hak kalian semua ya, boleh bermain dan lain sebagainya. Kalian juga wajib membantu orang tua ketika mereka membutuhkan. Nah, dari situ kalian akan mulai sadar dan terpikirkan bahwa hak dan kewajiban harus selaras, harus sama-sama didapatkan dan harus sama-sama dilakukan. Jangan hanya minta haknya dipenuhi gitu, minta jajan gitu, kemudian pengen main dan lain sebagainya, tapi kalian tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu namanya tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Makanya dari sekarang kita harus belajar menanamkan pada diri kita bahwa oh ya, di rumah ada hak dan kewajiban gitu. Ketika hak kita dipenuhi, hak seorang anak dipenuhi, maka kewajiban anak itu adalah memberikan yang terbaik juga kepada yang memberikan hak itu gitu ya, kepada orang tua dalam hal ini. Hal ini adalah hal yang penting ya teman-teman, kalian harus pahami tentang hak dan kewajiban. Setelah itu kalian akan merasa lebih baik ketika orang tua memerintah atau menyuruh kalian melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Nah, itulah tadi tips dari saya untuk kalian dalam rangka menghadapi orang tua dengan gaya. Itulah judulnya hari ini. Jadi pada intinya kesimpulannya kalian harus melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas ya. Jadi ketika kalian menerapkan tips-tips ini, trik-trik ini, bukan karena kalian terpaksa dan mengikuti saja gitu trik ini, tapi kalian lakukanlah dengan ikhlas dari dalam diri kalian, dari dalam hati kalian. Oke, saya akan membantu orang tua saya melakukan pekerjaannya di rumah. Saya akan meringankan beban orang tua saya di rumah dengan membantu melakukan apa saja kegiatan di rumah. Jadi keikhlasan itu adalah inti dari poin-poin yang sudah saya sampaikan, adalah melakukannya dengan ikhlas. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu baru menonton video dari DR Kids, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video lainnya dari DR Kids, dan juga agar teman-teman yang lain tahu channel DR Kids. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.